Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus. Kita akan coba menentukan beda tinggi dan jarak dengan menggunakan pesawat waterpass. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah ada beberapa titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Ya. Kemudian nanti kita mengukur berapa jarak A ke B, berapa jarak B ke C, C ke D, dan D ke E. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita alat berada di titik ya. Alat berada pada salah satu titik yang kita ukur. Jadi alat bukan berada di antara titik. Nah, jadi dalam hal ini nanti alat itu berada di titik A, habis itu alat pindah ke titik B, kita lakukan lagi pengukuran ke titik C, pindah alat ke titik C, ukur lagi titik D, pindah alat ke titik D, kemudian ukur lagi ke titik E. Ya, jadi di sini kita akan coba menghitung jarak ya, jarak A ke B ya, terus sampai D ke E. Kemudian kita juga mengukur beda tinggi A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke E. Nah, ini terlihat ya, ini alat contohnya di di titik A aja, nanti alat pindah ke B, C, D, dan E. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini misalkan hasil pengukuran ya, tinggi alat. Nah, ini alat berada di titik A, kemudian target kita titik B. Target di titik D berarti rambu ukur kita di titik B. Jadi alat di titik A, rambu ukur titik B, kemudian kita ukur berapa tinggi alat. Itu di sini adalah 1,54 meter. Kemudian alat di titik A, kemudian target titik B, di B itu ada rambu, maka akan terbaca nanti benang atas 1,402, benang tengah 1,318, kemudian BB benang bawahnya 1,234. Nah, oke. Nanti juga ini alat pindah, alat kita setel di titik B. Nanti targetnya di titik C. Ya, ini tinggi alat di titik B. Kemudian nanti pindah lagi alat dipindahkan titik C, rambunya ke titik D. Kemudian alat dipindahkan ke titik D, rambunya di titik E. Nah, ini pembacaannya ke E, ini pembacaan ke rambu D. Nah, ini pembacaan ke C dari titik D. Nah, ini data-data yang didapat di lapangan. Kemudian ada juga data yang didapat di lapangan, yaitu di titik A itu ketinggian titiknya adalah 200 dpl di atas permukaan laut. Di 200 di atas permukaan laut. Jadi kalau permukaan laut itu 0, maka ketinggian di titik A itu misalnya 200 di atas permukaan laut. Nah, diketahui di titik A. Sekarang kita menghitung berapa jarak A ke B, kemudian berapa beda tinggi A ke B, juga seterusnya B ke C, berapa jaraknya, berapa beda tingginya, kemudian ini juga jarak dan beda tinggi, dan nanti kita menentukan elevasi dari titik B, elevasi dari titik B berapa, C berapa ketinggiannya, D berapa, dan E. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk mengingatkan ya. Jadi kalau alat berada pada salah satu titik, nah, maka beda tingginya itu adalah tinggi alat dikurang BT ya. Kemudian kalau menghitung jarak adalah BA kurang BB kali 100, maka akan kita dapat jarak A ke B. Ini contohkan dari titik A ke titik B ya, maka sini A dan B. Nah, kemudian ini adalah beda tinggi A ke B, kemudian BT, BB, BA itu adalah benang ya, kemudian TA tinggi alat, kemudian D itu DAB adalah jarak dari A ke B. Oke, kita lanjut ke Excel ya. Nah, ini kalau kita buatkan di Excel ya, jadi tinggi alat
1,54. Alat berada di titik A, ini target titik B. Kemudian berapa jaraknya? Jadi BA dikurang dengan BB kali dengan 100. Nah, maka jaraknya adalah 16,8 meter dari A ke B. Sekarang kita mengukur beda tinggi A ke B, yaitu adalah tinggi alat dikurang dengan benang tengah, maka dapatnya adalah 0,22 meter. Nah, jadi beda tinggi A ke B itu adalah 0,22, berarti positif. Jadi B itu lebih tinggi sebesar 0,22 meter dari titik A. Nah, sekarang jika ketinggian di titik A itu adalah 200, maka ketinggian di titik B adalah 200 ditambah dengan ini 0,22 meter. Maka ketinggian di titik B adalah 200,22. Sekarang kita angkat alat, kita pindahkan ke titik B. Maka di sini ada rambu titik C. Nah, berapa jarak B ke C? Yaitu BA kurang BB kali 100. Maka jarak A ke B ke C itu adalah 13,6 meter. Berapa beda tinggi B ke C? Yaitu tinggi alat di titik B dikurang dengan BT pada rambu C. Maka 0,2, berarti B ke C itu 0,2, berarti titik C lebih tinggi sebesar 0,2 meter atau 20 cm dari titik B. Nah, jika ketinggian titik B adalah 200,22, maka ketinggian di titik C ditambah dengan 0,2, maka ketinggiannya adalah 242 meter. Sekarang alat diangkat, setel lagi di titik C dan lakukan pembacaan rambu ke titik D. Nah, ini data yang didapat ya. Kemudian jaraknya adalah BA kurang BB kali 100 kali 100. Maka jarak C ke D itu adalah 12,8 meter. Berapa beda tingginya? Berarti tinggi alat di titik C dikurang dengan benang tengah di titik D. Maka alat itu titik D lebih tinggi dari titik C itu sebesar 24,6 cm. Berapa ketinggian di titik D? Yaitu 200,42 ketinggian titik C tambah dengan 0,246. Oke, ini yang terakhir, alat dipindahkan ke titik D dan rambu adalah titik E. Ini adalah hasil pembacaannya, pembacaan di rambu. Maka sekarang kita hitung jarak BA kurang BB kali 100. Nah, kemudian berapa beda tingginya? Adalah tinggi alat di titik D dikurang pembacaan di titik E, BT atau benang tengah. Maka min di sini adalah berarti titik E itu lebih rendah dibandingkan titik D. Berapa besarnya? Itu sebesar 0,44 meter atau 44 cm. Titik E lebih rendah dibandingkan dari titik D sebesar 44 cm. Jadi kalau di titik D sekarang elevasinya 200,668, maka elevasi di titik E adalah berkurang menjadi 200,228. Oke, selesai. Ini selesai ya. Jadi kalau ini adalah ketinggian titik titik A, B sini ketinggiannya. Nah, jadi kalau kita lihat mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah titik D 200,668. Lebih rendah adalah titik A 200 dpl di atas permukaan laut ya. Ini juga titik E 200,228 dpl di atas permukaan laut. Oke, selesai. Kita kembali ke, jadi ini adalah rumus untuk menghitung beda tinggi dan jarak ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini yang sudah kita hitung tadi dengan Excel ya. Kemudian ini kira-kira gambaran seperti ini. Berapa jarak A ke B? 16,8, B ke C 13,6, C ke D 12,8, dan D ke E adalah 13,2. Oke,
Nah, ini ada ketinggian titik A itu ketinggiannya ada 200 di atas permukaan laut, titik B lah 200,222 meter TPL, kemudian C 200,422 dan D 200,668 dan E udah. Nah, ini ketinggiannya ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.